Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Dr. Rahman Bayu di acara The Bayu Barokah Show. Kali ini episode 14 dengan bintang tamu Dr. Satyaji Hendro Iswoyo. Ya, Satyaji Hendro Iswoyo, kita panggilnya Dr. Satyaji, spesialis bedah ya dok ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Dr. Satyaji sudah berkenan hadir. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya dok ya, kira-kira setengah jam sampai 1 jam ke depan. Terus kebetulan untuk hari ini kita juga live dok, mungkin bisa disapa dulu untuk pemirsanya. Ya, assalamualaikum, terima kasih sudah bergabung. Buat yang mau nanya silahkan langsung ditulis, nanti sewaktu-waktu setelah selesai kita bahas untuk materi pada pagi hari ini, kita masuk ke sesi pertanyaan kita untuk sampaikan ke Dr. Hendro atau Dr. Satyaji. Dia akan jawab satu persatu ya. Jadi untuk tema hari ini tentang ambeien ya dok ya, atau wasir biasa disebut. Nah kadang tuh orang itu ya karena malah seringnya dari media ambeien. Mungkin yang nggak punya pengalaman tentang ambeien ya tahu sebatas ada penyakit namanya ambeien. Nah mungkin Dr. Satyaji bisa menjelaskan dulu nggak dok, kira-kira sebenarnya ambeien itu apa gitu? Jadi kalau secara awam untuk definisi dari ambeien itu adalah jadi terjadinya pelebaran dan pembengkakan serta disertai dengan peradangan pada vena atau pembuluh darah balik di daerah anus. Oh gitu dong. Ya. Macam itu. Kemudian ya untuk apa namanya? Pada dasarnya pada hampir pada satu penelitian hampir 50% dari populasi ini akan bermasalah mengalami masalah dengan hemoroidnya ya. Yeah. Kemudian terutama kalau kita lihat pada populasi tersebut antara biasanya pada usia 40 sampai 60 tahun ya. Kemudian bisa juga pada usia di bawah 20 tahun, tapi itu sangat jarang sekali. Oke. Kemudian dari beberapa penelitian juga itu juga nanti disembuhkan dengan beberapa kondisi-kondisi tertentu seperti pada wanita ya, ini lebih sering daripada pria. Kemudian terutama wanita yang hamil. Oh iya. Kemudian pada pasien-pasien yang mengalami cedera spinal, kemudian pada pasien-pasien yang mengalami hipertensi vena liver ya. Kemudian itu sering meningkatkan juga, dan pada saat juga yang kesulitan BAB biasanya yang oke dok ya. Ya, jadi tadi Dr. Hendro menjelaskan bahwa sebenarnya ya itu nama lain ya dok ya, ambeien, wasir. Kalau mungkin di istilah medis kita nyebutnya hemoroid ya dok ya. Pada dasarnya itu pelebaran dari pembuluh darah balik atau vena di daerah anus. Ya, jadi memang sebatas itu sebenarnya definisinya. Tapi tadi Dr. Hendro sekaligus preambule atau secara umum ditemukan di usia-usia 40 sampai 60 ya dok ya sebenarnya. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang memang itu menjadi faktor resiko. Nanti mungkin kita akan pelan-pelan bahas satu persatu. Itu ada message dok dari teman-teman untuk suaranya mungkin kurang kencang. Biar nanti lebih terdengar. Mohon maaf dok. Jadi sementara kita maksimalkan ini, yang penting suaranya kita kencang dan jelas gitu. Oke, terus kalau tadi mungkin sudah dibahas dikit dok, kalau sebenarnya penyebabnya itu seperti apa dok? Untuk faktor penyebabnya biasanya itu adalah BAB yang sulit ya, biasanya dia akan mengejar lama. Kemudian tadi termasuk yang wanita hamil dan risikonya ya. Kemudian pada pasien-pasien yang kegemukan. Kemudian tadi termasuk sulit BAB ya, kemudian diare kronis maupun yang tadi konstipasi. Nah, kemudian untuk tadi kurangnya makanan yang berserat. Oke dok. Kemudian ini juga bisa disebabkan oleh mohon maaf, kadang-kadang ada yang aneh-aneh ya, yang anal seks itu. Siap dok. Itu juga bisa menyebabkan itu. Oh iya, jadi sebenarnya penyebabnya atau kita hubungkan dengan faktor resikonya ya dok ya tadi. Kalau untuk pasien-pasien dengan
buang air besar yang sering konstipasi karena sering mengejan. Jadi lama itu ya di toilet. Lama di toilet dan ngejan terus, jadi itu timbul pembengkakan pada pembuluh darah. Ya. Terus untuk beberapa kondisi tadi yang disebutkan Dokter Hendro, pada ibu hamil juga bisa kegemukan, sama kondisi-kondisi lain tadi. Nah, sebenarnya itu sesuatu ya, mungkin kalau pemirsa yang sudah pernah merasakan atau mengalami itu bisa membayangkan, Dok. Tapi kalau yang tidak mengalami itu rasanya atau nyeri atau seperti apa, Dok? Gejalanya biasanya kalau bisa disimpulkan biasanya ada timbul benjolan ya, baik itu yang di dalam maupun di luar, yang kadang-kadang masih bisa masuk dengan jari. Kadang-kadang juga kadang-kadang ada benjolan juga, bisa juga keluar tanpa benjolan, tapi kalau keluar darah biasanya besar yang keras. Kemudian ada nyeri, ya, nyeri yang sangat, kemudian tiba-tiba nyeri, kemudian biasanya juga ada rasa perih dan gatal ya di daerah anus. Oke, Dok ya. Jadi itu bisa tampak atau terasa menonjol, bisa enggak itu ya? Cuman mengeluarkan darah aja. Ya, orang bisa mengeluarkan darah saja. Oke. Kalau untuk yang memang keluhannya mengeluarkan darah itu karena istilahnya pembengkakannya itu pecah atau seperti apa, Dok? Biasanya karena iritasi. Karena iritasinya. Awalnya dia buang besarnya keras, kemudian mengiritasi pada benjolannya yang tadi dibilang perdarahan biasanya. Oke. Terus kalau tadi yang Dokter Hendro sebutkan kaitannya dengan yang ada benjolannya, ada yang nggak ada benjolannya, itu bedanya seperti apa, Dok? Jadi gini, jadi itu dimasukkan dalam satu kriteria ya, atau derajat atau tingkatan. Jadi pada tingkatan yang pertama secara teoritis itu, jadi belum tentu di dalamnya ada benjolan, tapi kadang-kadang hanya dirasakan keluar darah. Oke, Dok. Yang kedua, kadang-kadang masih ada benjolannya sampai keluar dan bisa masuk sendiri. Itu yang besar PAB ya. Kemudian yang grade 3 itu bisa keluar tapi nggak bisa masuk lagi. Kadang-kadang harus masuk lagi dibantu dengan jari. Dibantu dengan jari. Kemudian yang grade 4 itu kadang-kadang sudah tidak bisa masuk karena sudah terjepit. Oh gitu. Jadi emang ada derajatnya, Dok ya, mulai dari yang bisa masuk sendiri atau kalau derajat 1 tadi yang tidak keluar atau yang bisa masuk sendiri, Dok? Yang tidak keluar. Yang tidak keluar ya, tidak keluar itu derajat 1, derajat 2 bisa masuk keluar tapi bisa masuk sendiri. Derajat 3 dibantu keluar tapi dibantu dengan tangan, bisa masuk lagi dengan tangan. Oh iya. Kalau yang derajat 4 bahkan sudah tidak bisa masuk karena sudah terjepit ya. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan yang mengeluarkan darah apa enggak itu, Dok? Cuman masalah benjolannya aja. Tetap bisa keempat-empatnya bisa menyebabkan pendarahan tadi misalnya terjadi iritasi tadi. Jadi karena kena keluar darah karena hubungannya dengan iritasinya tadi ya. Di masing-masing derajat itu pun bisa mengeluarkan darah. Oke, Dok. Terus kaitannya dengan misalnya ada pemirsa yang mengalami gejala-gejala yang disebutkan tadi, Dok. Itu kapan mereka harus berobat atau harus ke rumah sakit atau ke dokter spesialis bedah, Dok? Jadi kalau merasa memang ada keluhan tersebut tadi, sebaiknya memang harus periksa ke dokter supaya kita bisa memberikan terapi yang sesuai dengan derajat dan tingkatannya ya. Oke, Dok. Jadi kalau untuk derajat yang pertama dan kedua itu masih bisa ada window atau ada jendela untuk kita memberikan terapi medikamentosa dan simptomatik ya. Jadi kalau memang bisa berespon dengan terapi ya tidak perlu sampai operasi. Tapi kalau misalnya tidak bisa ya maka perlu tindakan operasi ya. Jadi untuk biasanya grade 4 itu sudah tindakan operasi ya. Oke, jadi memang kemudian adanya komplikasi kayak anemia ya karena pendarahan yang sering. Nah, itu harus segera dioperasi juga. Yang kedua terus adanya nyeri yang sangat kemudian benjolannya di luar tapi udah besar, sampai menghitam atau kadang-kadang sudah sampai infeksi juga ada bisa. Dok. Harus segera juga dioperasi. Terus kemudian ada kondisi-kondisi lain seperti adanya infeksi dan seperti visura itu ya penyakit yang lain ya. Dan kayak kondiloma bisa juga dioperasi juga. Oke, Dok. Jadi ini ya, untuk pada prinsipnya kalau memang ada keluhan itu sebaiknya segera diperiksakan ya, Dok ya. Penting diperiksakan supaya bisa kita nilai. Jadi dinilai derajatnya yang mana itu akan menentukan
terapi selanjutnya, mulai dari yang bisa sebatas diobati sampai memang yang harus sudah memerlukan tindakan ya dok ya. Berarti kalau yang seperti yang disampaikan dokter Hendro tadi, pada dasarnya orang dengan ambeien atau wasir ini datang biasanya kalau untuk yang memang nyeri ya dok ya, atau memang mengeluarkan darah sehingga apalagi kalau sudah mengeluarkan darah dan nyeri itu sebaiknya segera. Oke, ya. Jadi rata-rata yang datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi nyeri sama sudah mengeluarkan darah ya. Biasanya seperti itu sudah. Dan tidak ada pilihan lain ya. Oke. Kalau kaitannya dengan taruhlah yang tadi dok mengeluarkan darah, mungkin sebenarnya dari ambeien ini terlepas dari rasa nyerinya, itu bahayanya apa dok? Maksudnya apakah memang bisa sampai menyebabkan anemia tadi dok? Ya betul. Kalau dia berulang dan berdarahnya terus-menerus ya bisa menyebabkan anemia pasti. Oke, tapi yang maksudnya untuk hal lain ya sebatas nyeri aja sebenarnya dok masalahnya dok ya? Iya, biasanya nyeri juga. Oke. Terus kalau terkait dengan tadi dok mungkin sudah disinggung sedikit sih kaitannya dengan operasi. Nah kalau supaya masyarakat bisa atau pemirsa bisa mengerti kapan sih seharusnya atau sebaiknya dilakukan operasi. Ya walaupun nanti kalau mereka datang ke rumah sakit akan dinilai, nanti akan diberi arahan, tapi batasnya kalau sudah seperti ini itu harus dioperasi gitu misalnya dok. Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau pilihan operasi ya tadi kalau kita diobati sudah tidak bisa ya. Ya walaupun kemudian ya tadi misalnya kalau dihubungkan dengan derajat tadi mungkin dok, derajatnya mungkin ada derajat 4. Derajat 4 mau nggak mau harus dioperasi ya dok ya. Kemudian untuk darah tadi yang darah darah, kemudian nyeri, kemudian benjolannya sudah besar ya, misalnya di luar besar gitu, terus menghitam atau sudah terjadi infeksi harus beroperasi. Oke. Kalau mohon maaf maksudnya untuk gambaran tindakan operasinya kan berarti si benjol itu dihilangkan gitu dok dengan metode operasi. Nah itu setelah itu dia akan tumbuh lagi atau timbul lagi atau keluhannya nyeri karena udah dihilangkan sehingga tidak tumbuh keluhan nyeri dan darah atau seperti apa dok? Kalau untuk rekurensi itu tetap ada. Misalnya kan ya seperti tadi kalau misalnya yang hemoroidnya yang di luar ya kita ambil sudah, ternyata yang di dalam masih ada. Oke dok. Misalnya timbul lagi itu gimana kan bisa juga gitu. Jadi lebih tidak ada pemusnahan yang masih melakukan misalnya masih tidak suka makan serat, dia masih menghujani masih. Oke. Jadi kaitannya dengan rekurensi atau kejadian kembali ya dok ya sebenarnya walaupun sudah dioperasi ya memang harapannya mengurangi keluhan atau menghilangkan keluhan, tapi ya itu tadi karena kan kadang kan pola hidupnya belum berubah misalnya makannya belum makan serat seperti itu kesulitan sehingga bisa timbul keluhan yang sama, tapi itu tadi tetap untuk beberapa kondisi mau nggak mau harus dilakukan operasi ya dok ya. Tapi ya itu semakin cepat menemui dokter mungkin pada tahapan awal kalau diperiksa ternyata pada tahapan awal masih bisa tanpa operasi ya dok ya, karena diobati dengan obat sehingga keluhannya berkurang sekaligus. Apakah memang dengan obat itu bisa mengecil dok? Atas batas mengurangi keluhan aja dok? Bisa mengecil, bisa mengecil biasanya. Oke. Bisa sampai juga menghilangkan juga ada juga. Oh iya oke. Terus kalau ya mungkin buat gambaran aja dok, adakah resiko-resiko yang ya mungkin bisa terjadi gitu dok setelah operasi? Kalau resiko yang biasanya yang akut ya biasanya pendarahan ya. Pasti yang kedua yang perlu kita sampaikan kepada pasien adalah nyeri. Dan hemoroid itu adalah operasi yang paling nyeri, biasanya kita harus memberitahukan di awal, jadi dia siap secara mental operasi ya. Kemudian untuk yang biasanya yang sering terjadi kalau ya operasi yang sudah kronis yang lama biasanya terjadi struktur jadi penyempitan dari lubang anusnya. Itu komplikasi biasanya. Kalau nyerinya itu saat operasi atau setelah operasinya dok maksudnya? Kalau setelah operasi kan memang dibius gitu. Setelah operasi biasanya. Setelah operasi lebih nyeri dari waktu hemoroidnya dok? Ya, saya belum pernah paling dirasakan. Siapa tahu dari pasiennya ada curhat gitu dok. Iya, paling biasanya nyeri. Tapi setelah itu karena hemoroidnya udah hilang, harapannya setelah itu ya sembuh gitu ya. Nyerinya berkurang. Tapi tetap akan resiko nyeri itu ada. Harus siap. Jadinya disampaikan kepada pasien kalau setelah operasi akan timbul nyeri, biasanya akan berangsur-angsur akan pulih bersamaan dengan lukanya akan sembuh. Oke dok.
Ya. Berarti benar ya, maksudnya kalau pada penderita ambeien ya, maksudnya sebelum operasi terutama itu memang mereka karena nyerinya itu kalau duduk jadinya nggak nyaman gitu ya dok ya? Pasti ya, karena nyerinya itu. Oke. Oke, terus kalau mungkin tadi dihubungkan dengan ya kita udah ngomongin faktor resikonya, gejalanya, sama terapinya. Kalau dihubungkan dengan faktor resikonya, jadi atau bagi pasien yang sudah menderita dok, itu apa saja sih pantangannya gitu maksudnya? Ya satu tadi ya, jangan membiasakan untuk mengejan yang terlalu lama. Banyak besar juga harus dibiasakan teratur, kemudian banyak makan minuman yang maksudnya makanan berserat dan minum air putih yang banyak. Itu aja. Oh, berarti memang anjurannya itu sebagai anjuran ya dok ya, makan makanan berserat sama minum air putih yang banyak. Kalau yang harus dihindari dok mungkin ada yang makanan pedas. Biasanya pedas ya. Itu Okay. yang paling sering karena biasanya sendiri kalau orang yang tidak punya IPN pun kalau makan pedas masih terasa padas saya sampai di saya juga kadang-kadang setelah makan pedas akan terasa panas. Ya itu yang akan menyiksa lebih menyiksa lagi pada orang. Berarti lebih ke menyebabkan tambah nyeri gitu ya dok ya. Tapi sebenarnya kalau masak makanan pedas itu sendiri itu kalau dihubungkan dengan ambeien atau wasir itu memang dia yang menimbulkan karena orang yang biasa makan makanan pedas terus ada diare apa seperti apa dok? Tidak biasanya karena menyebabkan meningkatkan nyeri pada pasien-pasien hemorit. Karena masalahnya meningkatkan nyeri ya dok, karena iritasinya itu mungkin iritasinya dari makanan pedasnya itu ya. Oke. Ya mungkin kalau dari tadi yang seperti yang dijelaskan Dokter Hendro, mulai dari apa sih sebenarnya ambeien, tapi kalau ambeien sama basir sama ya dok ya, cuma beda istilah aja dok ya. Di dunia kedokteran kita nyebutnya hemoroid. Gejalanya seperti apa ya, mungkin bagi orang yang sudah mengalami sudah punya gambaran, tapi siapa tahu belum pernah mengalami atau di keluarganya tidak pernah ada keluhan itu ya, sebagai gambaran tadi sebenarnya timbul benjolan dan kadang mengeluarkan darah dan yang jelas nyeri dan tidak nyaman ya dok ya. Oke, terus kalau untuk faktor resikonya memang dihubungkan dengan beberapa kondisi, kaitannya dengan paling sering karena konstipasi sehingga mengejan dan duduk atau jongkok terlalu lama ya dok ya, di toilet. Oke, terus ya tadi kondisi-kondisi lain hamil ketemukan ya. Oke. Ya, jadi terus ya kalau dihubungkan dengan solusinya atau penyembuhannya untuk derajat awal sesuai dengan derajatnya, derajat tingkatannya tadi. Siap. Tingkat derajat 1 saya ulang ya dok ya, derajat 1 itu di dalam tidak keluar. Ya, derajat 2 dia keluar tapi bisa masuk sendiri. Derajat ketiga dia keluar tapi masuknya harus dibantu dengan jari atau tangan. Derajat keempat dia keluar dan tidak bisa dimasukkan lagi karena memang untuk posisinya atau kondisinya sudah tersubitnya. Dan itu pun dihubungkan dengan tindakannya pada derajat awal 1-2 dok ya, masih bisa dilakukan dengan obat minum atau obat terapi ya. Kalau derajat 3 dan 4 harus dilakukan operasi ya dok ya. Oke. Ya kalau sudah berdarah itu aja sudah ada perdarahan yang harus biasanya yang sering dan berulang-ulang, yaitu sudah tindakan harus operasi. Oke, dan operasinya yaitu tadi dihilangkan ya dok ya? Namanya hemoroidektomi ya. Hemoroidektomi, jadi operasi yang dibuka. Kita juga mengenal ada yang namanya stapler ya, teknik stapler dengan juga halar ya. Halar itu hemorrhoid artery ligation dengan rectoanal repair. Jadi memang metode-metodenya ada beberapa ya dok ya. Tapi prinsipnya kita menghilangkan itu, terus mengurangi pendarahan dan sebagainya itu ya dok ya. Oke, mungkin kita lanjutkan dengan pertanyaan dari pemirsa dok. Nanti kita akan dibacakan oleh teman-teman admin. Nanti ya saya baca. Ada dok, ada. Kemarin kita di story juga udah mengumpulkan pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. Nanti sekaligus kita bacakan ya dok ya. Jadi nanti ada yang dari live juga, nanti ada yang bertanya dok. Oke, dari @rindarindut, tanda-tanda ambeien itu apa? Tadi sudah dibahas ya dok ya, sudah ya. Terus dari beliau juga lagi sehabis lahiran, kalau BAB sakit dan keluar darah sehingga
jadi sakit sampai sekarang. Nah, mungkin beliau menghubungkan dengan keluhan itu, Dok. Apakah itu ambeien gitu? Betul. Karena tadi sudah kita sebutkan bahwa faktor risiko tadi saja ada satu ada kehamilan ya. Ya itu memang karena berfaktor faktor risikonya karena tadi perubahan hormonal, kemudian juga dengan hamil tersebut ada peningkatan dari tekanan intraabdomen ya. Begitu. Tapi sebenarnya setelah habis melahirkan, mungkin akan jadi misalnya saya akan hilang dengan sendirinya. Tapi pada beberapa orang kadang-kadang masih ada timbul gejalanya dan masih akan bisa memberat. Nah, mungkin salah satunya ibu ini ya. Jadi saran saya tetap harus diperiksakan ke dokter ya. Mungkin untuk diobati atau untuk sampai dengan operasi nanti. Itu berarti sebenarnya pada proses kehamilannya atau pada proses kelahirannya, Dok, untuk terjadinya ambeien itu? Hamilan. Dari sejak kehamilannya tadi proses hormonal tadi sama penekanan karena mengandung ya, Dok, ya. Sehingga bisa ada resiko ambeien. Kalau dihubungkan dengan mengejar saat kehamilannya juga semakin ini atau gimana, Dok? Ya bisa aja tambah memberat juga bisa. Tapi itu tadi tetap harus diperiksa, Dok, ya, karena dia harus dilihat diperiksakan. Dilihat seperti apa, nanti diputuskan terapinya seperti apa ya, Dok, ya. Dilanjutkan dari Mbak Zahra KN, apakah benar mitos bahwa ambeien itu karena sering duduk di bantal? Saya nggak tahu, ada mitos seperti itu. Jelas mitos sudah dijawab sendiri. Berarti emang karena, tapi kalau karena sering duduk, Dok, maksudnya dihubungkan dengan maksudnya sekarang ini lebih ke mungkin masalah bantal itu mitos. Tapi misalnya mohon maaf orang-orang yang kerjanya sedentary atau duduk karena mereka di office, nah itu apakah memang ada faktor resikonya, Dok? Ya memang kan ini biasanya kan kalau terjadi jadi udara baliknya yang bermasalah, sering ada, bahkan ada mungkin sebelumnya ditemukan varises atau sebenarnya itu bisa juga meningkatkan resikonya. Berarti memang kalau kaitannya dengan duduk yang lama itu salah satu faktor resiko juga ya, Dok, ya. Ada pembuluh darah vena juga. Siap, Dok. Pembuluh darah balik. Lanjut ke @Zulfa A1. Saya memiliki ambeien tapi saya takut dioperasi. Apakah ada alternatif pengobatan lain? Nah, mungkin ini banyak yang ditanyakan mungkin ya, Dok, seperti ini, Dok. Kalau punya ambeien sebaiknya tetap harus periksa dulu ya ke dokter. Jadi tidak harus takut harus dioperasi kan. Tadi sudah kita jelaskan sesuai dengan tingkatannya ya. Jadi nanti sebaiknya diperiksakan dulu. Kemudian ya itu untuk untuk menegakkan diagnosis apa betulkah itu hanya hemoroid saja atau ada yang lain. Nah, itu kan perlu juga harus diketahui. Jadi jangan takut untuk periksa ya. Pada dasarnya tentu operasi. Jadi tidak melulu harus dioperasi. Belum tentu dalam hal ini nanti akan ditentukan oleh dokter spesialis bedahnya. Penting untuk periksa ya. Yang penting jangan sampai karena ketakutan itu jadi nggak periksa. Nah, kalau setelah diperiksa ternyata tidak butuh dioperasi sehingga hanya butuh atau cukup di terapi juga bisa jadi ya, Dok, ya. Tapi kalau disambungkan dengan tadi untuk kita misalnya ada pasien dengan keluhan tersebut periksa ya, Dok, ya. Nah, kalau dari dokter spesialis bedah sendiri untuk kondisi-kondisi benjolan itu sebenarnya kemungkinan diagnosis lainnya apa, Dok, yang biasanya bisa terjadi? Kalau untuk penegakan diagnosis kan kita lakukan selalu anamnesis ya. Anamnesis di awal itu jadi kita menyaring apakah ada mengarah ke penyakit yang lain, misalnya keganasan. Kemudian dia harus mencari faktor risikonya. Nah, sehingga nanti pada saat pengobatan akan lebih terarah gitu kan. Yang kedua ya tetap ada namanya pemeriksaan penunjang yang biasa kita kerjakan, yaitu adalah pemeriksaan fisik ya. Yang itu dengan tatuse ya. Tatuse ada celok dubur biasanya dilaksanakan itu juga untuk satunya tujuannya untuk menyingkirkan adanya keganasan. Yang kedua secara visual. Jadi visual kita lihat langsung menggunakan alat namanya protoskopi untuk melihat benjolannya. Kemudian ada juga yang sigmoidoskopi dan sampai dengan kolonoskopi. Kolonoskopi bisa melihat sampai atas. Dok. Saluran atas. Jadi memang karena di sekitar itu ada kemungkinan lain ya, Dok, ya. Jadi hemoroid untuk kenapa harus ke dokter spesialis bedah karena harus dicek ya, Dok, ya. Dan itu untuk ngeceknya ya memang paling sederhana diinspeksi atau dilihat oleh dokter spesialisnya. Terus untuk pemeriksaan lain istilahnya kita colok dubur ya, Dok, ya, kalau dalam dunia medis. Maksudnya jangan dibayangkan seperti apa karena memang harus diperiksa ya, Dok, ya, untuk duburnya itu. Memastikan benjolannya. Untuk memastikan benjolannya.
Oke. Terus kalau untuk pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan menunjang bisa dilakukan dengan alat-alat untuk istilahnya melihat langsung ya dok secara visual adanya benjolan itu. Oke. Dilanjutkan untuk pertanyaannya. Oke, ini dari Mbak Etria Yustiti, apakah ambeien mungkin terjadi pada anak? Mungkin ya. Ini mungkin kalau dihubungkan dengan anak ya, maksudnya apakah kalau misalnya pada anak terus dioperasi? Tadi sudah saya sampaikan bahwa di awal tadi bahwa angka kejadian dia di bawah usia 20 tahun tetap ada, tapi itu jarang sekali. Ya, yang pengalaman saya yang paling muda yang anak-anak SMA. Oke, dan itu pun saya tanya, mungkin biasanya dia makan ya, tidak suka makan sayur biasanya. Ya itu biasanya itu yang bisa menyebabkan hemoroid pada anak. Oke dok. Jadi kalau ngomongin kalau ngomongin bisa enggak bisa ya dok ya. Tapi angka kejadian jadi sebenarnya jarang sekali. Iya, sangat rendah atau jarang-jarang sekali, mostly di usia 40 sampai 60 tahun. Kalaupun ada pada pasien itu dilakukan operasi dok. Operasi karena sudah berdarah waktu itu. Oh, waktu itu karena berdarah. Jadi pun pada usia berapapun kalau memang sudah menimbulkan keluhan tergantung derajatnya tadi, apalagi sudah ada perdarahan, tetap harus dilakukan operasi ya dok ya. Oke. Terus dari Elisha dok, adakah opsi operasi hemoroid yang minim nyeri pasca operasi? Info dari tetangga ada operasi teknik laser minim nyeri, apakah benar dok? Mungkin yang dimaksud laser apakah satu tindakan kayak koagulasi ya? Cuma hanya diberi pemanasan, jadi jadi nggak diambil, mungkin ya lebih nyeri, lebih minim nyeri ya. Tapi kalau operasi ya yang setahu saya ya paling minim nyeri itu ya yang halar itu. Oke dok. Halar, karena cuma dia mengikat dari ligasi arterinya saja ya. Berarti pada dasarnya memang ya karena banyak persarafan apa seperti apa dok ya? Mohon maaf. Ya karena terjadinya tadi kalau nyerinya itu ya karena pastikan di situ ya banyak persarafan tadi. Karena imunnya sendiri kan juga sudah bermasalah dengan hidupnya kan iskemik ya. Oh, karena iskemiknya ya dok ya sebenarnya. Oke, jadi itu pun tindakannya juga nyeri. Jadi ada kemungkinan dan pun tadi yang ditanyakan, jadi ya dok, kita kembali ke yang ditanyakan, mungkin ada laser itu, mungkin lasernya pakai fotokoagulasi itu sebatas diberi pemanasan untuk mengurangi perdarahan atau seperti itu. Radangnya. Untuk mengurangi radangnya ya. Oke. Ya. Terus dilanjutkan dari Mbak Ed Sari Trikunnya, apakah ambeien bisa diperberat seperti kondisi tertentu saat hamil? Mungkin ini lebih ke diperberat dok. Jadi tadi kan sebelumnya sudah ada yang memang pasti. Jadi dengan alasan yang sama ya dok. Dengan alasan yang sama tadi biasanya sih kalau masih tambah berat ya kita hanya bisa melakukan tindakan itu tadi untuk diberikan obat-obatan aja dulu ya untuk nanti nyerinya. Nanti mungkin kalau tidak ada perdarahan yang banyak dan masif itu bisa dilakukan untuk pemberian medikamentos saja dulu pada ibu hamil. Berarti sampai berakhir kehamilannya, nanti dinilai lagi, dievaluasi lagi setelah hamil setelah lahiran. Kita dilihat lagi kalau seperti tadi ada keluhan ya, makanya perlu diperiksa lagi. Berarti kalau pada ibu hamil memang ya bisa mungkin tidak dilakukan tindakan dulu ya dok ya, tapi tergantung kondisinya. Kalau darah ya gimana lagi kan? Oke. Ya. Oke. Kalau ini dok, mohon maaf, mungkin saya kebetulan ingat. Jadi kalau kita namanya di zaman saat ini kita dapat info dari mana-mana ada obat ambeien gitu yang dijual bebas seperti itu. Jamu-jamuan. Ya mungkin lebih ke jamu-jamuan. Maksudnya siapa tahu dokter ada komentar karena pengalaman dari pasien atau seperti apa dok? Ya kalau namanya orang usaha ya silakan ya, tapi kan baiknya kita dari perspektif medis aja sih dok. Kalau di medis tetap kita kan menggunakan yang sudah dipakai caranya sudah diteliti ya. Oke. Sudah ada penelitian secara laboratoris dan secara klinis sudah terbukti ya, sebenarnya kalau memang terbukti zat tersebut bisa digunakan ya kenapa tidak. Tapi mungkin itu ya dok ya, timbul seperti itu karena pada dasarnya orang itu takut tindakan gitu loh ya maksudnya. Kalau saya tidak ada penelitian tim medis klinis ya janganlah. Daripada menimbulkan masalah lain ya dok ya. Ya. Jadi kembali ke tadi bahwa sebenarnya kita mengencourage jadi dok, maksudnya jangan takut gitu ke dokter kalau dalam hal ini ya ada keluhan
ya periksa aja, nggak selalu dioperasi gitu ya dok ya. Jadi bisa saja memang pada derajat tertentu tadi cukup dengan obat seperti itu. Jadi kadang mungkin takut gitu dok, jadi nyari-nyari obat, oh ternyata sebenarnya itu menimbulkan masalah lain. Tapi ya kembali lagi itu kita berbicara dari perspektif medis saja dok ya. Oke. Dari Lexi Apri, mitos atau fakta makan pedas dapat menimbulkan ambeien? Oh iya, apa-apa. Ini udah dibahas tapi mungkin mau dibahas lebih lanjut dok. Ya tadi hanya mungkin menyebabkan pemburukan dari anu aja ya, Pak. Lebih mengiritasi ke ambeiannya ya. Jadi sebenarnya sih karena makanan pedas itu yang ke bawah sampai mohon maaf feses ya. Sehingga yang itu panas dan pedas, nah itu semakin mengiritasi si ambeien itu. Jadi otomatis bisa sampai nyeri dan bahkan mengeluarkan darah gitu ya. Oke, jadi hubungannya sejauh itu. Lanjut ya dok ya, ini dari @tari.s_ dok tanya, membahayakah tahi lalat terasa gatal dan semakin membesar? Nah ini nggak relate tapi ya siapa tahu bisa dibahas dok ya. Jadi intinya apa tadi? Bahayakah tahi lalat terasa gatal dan semakin membesar? Sebaiknya diperiksakan dulu ya ke dokter ya. Nanti kita bisa memeriksa apakah itu cuma hanya sebenarnya tahi lalat biasa, tapi juga ada keganasan lain yang perlu kita perhatikan lebih ya gitu ya. Oke dok. Ya mungkin saran saya diperiksa. Ya, jadi mungkin karena tahu sedang live dengan dokter spesialis bedah ya dok ya. Jadi mereka bertanya atau pemirsa bertanya kaitannya dengan yaitu tadi tahi lalat pada prinsipnya pada saat kesempatan lain kita. Oh siap ya dok. Jadi nanti yang kaitannya dengan itu secara spesifik kita bahas di kesempatan lain, kita undang lagi dokter Satyadji. Tapi itu tadi untuk pertanyaan tadi jawabannya bahwa sebenarnya ya tetap harus diperiksa ya dok ya. Belum tentu ada istilahnya arah ke mungkin bahasa awamnya tumor atau keganasan ya dok ya. Ya misalnya keganasan ya belum tentu juga. Belum tentu, tapi ya itu tadi ketika dicek itu akan dievaluasi perlukan tindakan seperti apa itu nanti oleh dokter spesialis bedah ya dok ya. Oke. Terus oh ya oke. Jadi kalau untuk pertanyaan tadi dari pemirsa itu ya, baik lewat Instagram kemarin kita udah buka polling sama dari live beberapa atau bahkan semua sudah dijawab oleh Dokter Hendro. Mungkin ini kembali ke pertanyaan dari saya dok yang dihubungkan dengan kondisi-kondisi ya istilahnya kita agak update dengan kondisi saat ini ya dok. Yang paling ini kan WFH atau work from home. Tadi sebenarnya sudah dibahas sih. Jadi mungkin ada masukan nggak dok dari Dokter Hendro kaitannya dengan ya baik penderita yang memang karena WFH ini jadi banyak di rumah, jadi banyak beraktivitas di rumah, duduk dalam waktu lama karena mungkin di depan laptop ada kerja ya karena lewat Zoom dan sebagainya. Nah itu baik pada penderita atau pada yang bukan penderita supaya tidak jadi hemoroid atau ambeien seperti apa dok? Mungkin tadi untuk memperbaiki kualitas buang air besarnya ya. Jadi untuk biasanya sih bisa menggunakan obat-obat untuk melancarkan buang air besar. Menggunakan buang air besarnya, kemudian jadi buang air besar juga harus teratur ya. Kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi serat, kemudian hindari makanan-makanan pedas seperti ya. Kemudian untuk juga memperbanyak aktivitas olahraga, itu juga penting ya, jangan coba terlalu sudah banyak duduk ya, harus banyak saat bekerja harus banyak waktu setelah untuk jalan ya, hingga aliran darah baliknya juga membaik. Kemudian untuk misalnya punya hemoroid ya, kalau misalnya membersihkan itu jangan pakai tisu yang kering, pakai basah ya, jadi supaya tidak iritasi. Kemudian menjaga kebersihan dari higienitas daripada bagian itu ya. Itu ya. Jadi kalau dihubungkan dengan aktivitas berarti ada hubungannya juga ya dok ya. Maksudnya dengan beraktivitas dia pembuluh darah baliknya jadi lebih lancar sehingga tidak menimbulkan benjolan gitu ya dok. Benjolan dan varises juga. Tapi selebihnya tadi yang disampaikan Dokter Satyadji kaitannya dengan
makanan justru ya dok ya. Ya, Jadi memang harus ditambah yang berserat ya. Oke, jadi memang kaitannya, maksudnya hemoroid ini atau ambe ini dihubungkan dengan aktivitas buang air besar soalnya dok ya. Jadi untuk makanannya yang ditambah yang berserat supaya semakin lancar. Nah, kalau perlu dibantu dengan obat-obatan untuk melancarkan. Oh, yang pada kondisi-kondisi tertentu yang memang ada kesulitan buang air besar ya dok ya. Ya. Terus yaitu tadi di olahraga, terus jadi ini dok, kalau tadi pada kondisi yang sudah menderita ambeien, beberapa hal yang harus dilakukan ya otomatis kita kembalikan ke tadi, jangan takut untuk berobat ya dok ya, atau ke dokter karena emang segera harus dilihat, diakses, dinilai. Ini derajat berapa sih yang itu akan menentukan terapi. Kalaupun sudah diobati ya itu tadi beberapa hal yang harus dilakukan, hindari makanan pedas. Terus kalau membersihkan harus baiknya menggunakan tisu yang basah ya dok ya, supaya tidak mengiritasi ya dok ya. Kemudian menjaga higienitas untuk kebersihan di daerah sekitar anus dan genital. Oke, kalau ini dok kita sambungkan lagi kaitannya dengan pandemi ini, kebiasaan yang saat ini sedang ngehits dok atau nge-hype itu bersepeda dok. Jadi kalau dihubungkan dengan tadi kan duduk dalam jangka waktu atau durasi yang lama, sepeda ini kan juga sama, maksudnya ya dengan durasi waktu tertentu, mostly kan duduk gitu. Nah itu apakah ada hubungannya atau bahkan mungkin dokter Hendra cerita ada pasiennya yang dihubungkan dengan aktivitas itu mungkin belum ada atau seperti apa dok? Kalau orang yang hemoroid pasti nyeri sekali ya, bukan terus sepedanya juga bukan. Ya. Tapi mungkin ada yang masih grade 1 ya, mungkin masih senang sepedaan ya. Tapi mungkin tidak ya tadi yang faktor risikonya mengejan itu juga bisa harus dikurangi ya. Jadi mungkin cari track yang ini aja lah. Tidak yang datar aja ya. Tidak nanjak, yang tidak perlu mengejan ya. Kemudian ya bisa juga modifikasi saddle-nya ya dengan cari yang empuk. Gitu. Bisa istilahnya untuk membantu supaya tidak nyeri ya. Jadi memang ya itu tadi sebenarnya kalau pada kondisi yang penderita sudah pasti nyeri ya dok ya. Jadi biasanya menghindari. Tapi pada kondisi awal atau mungkin belum penderita atau bukan penderita ya, untuk mengurangi resiko bisa ada baiknya ya itu tadi saddle-nya mungkin dibikin yang nyaman atau ya mungkin tidak usah terlalu menanjak atau supaya mengforsir. Mengforsir itu. Kalau perlu carinya yang jalanan jeronjong terus ya dok. Turunan. Ya mungkin kalau untuk kita karena kita ini dok supaya materinya atau tadi dihubungkan dengan hemoroid atau ambeien ternyata bisa dihubungkan juga dengan work from home karena aktivitas banyak di rumah. Terus terutama dengan tadi ternyata bisa dihubungkan juga dengan sepedaan yang mungkin ya itu tadi karena sedang banyak dilakukan ya kita hubungan aja apakah itu berhubungan, tapi ternyata memang bisa jadi berhubungan ya dok ya. Dan beberapa hal tadi tips yang disampaikan Dokter Sakyaji mungkin berguna buat kita atau teman-teman pemirsa yang sedang hobi bersepeda atau memang beraktivitas di rumah karena pandemi ini ya dok ya. Mungkin dari Dokter Sakyaji sendiri ada tambahan nggak dok terkait ini yang belum tersampaikan tadi sebelum kita closing nih dok? Ya terasa sudah 40 menit. Ya saya sudah cukup sudah ya dok ya. Ada mungkin ya bisa ditanyakan oleh admin nanti. Siap dok. Tanyakan oleh admin. Mungkin saya kurang jelas. Atau pertanyaan bisa disampaikan ke admin, nanti bisa kita bantu untuk menjawab. Yang jelas ya itu tadi ya dok ya, mungkin message-nya bagi yang mungkin udah ada keluhan ya dok ya, jangan takut untuk periksa karena memang bagaimanapun juga itu harus dilihat, harus diperiksa, yang itu akan menentukan pengobatannya seperti apa ya dok ya. Jangan sampai karena takut sudah buru-buru takut dioperasi misalnya seperti itu, malah semakin lama semakin harus dioperasi seperti itu ya dok ya. Sampai harus dioperasi. Sampai harus dioperasi sehingga ya ketika ada keluhan jangan sungkan-sungkan untuk diperiksakan. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian dulu ya dok ya. Terima kasih banyak untuk Dokter Hendro yang sudah berkenan membagikan ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semua ya dok ya. Dan kita ternyata masih ada dok, mohon maaf dok. Pertanyaan lagi ya dok ya? Itu lagi? Iya, mas. Dok, untuk operasi hemoroid untuk wanita pasca melahirkan aman dilakukan dengan jeda setelah waktu mohon maaf
Ya. Umum 8 tidak. Oh ya. Ya. Jadi dari Elisa Caca, jadi hemoroid pasca melahirkan, operasinya itu taruhlah baiknya dilakukan dengan jeda seperti apa, Dok? Diperiksakan saja dulu, nanti memang jika tidak ada kontraindikasi ya, misalnya sudah keluhannya juga sudah misalnya sudah memberikan ketidaknyamanan, bisa segera dilakukan tindakan. Oke. Diobati, itu juga harus dilihat dulu ya. Jadi tetap saya mewasankan untuk periksa dulu. Oke. Ya. Jadi memang karena faktornya banyak ya, Dok ya. Maksudnya jadi tetap harus dilihat dulu untuk tingkatannya ya. Jadi tidak melihat waktunya ya. Memang sudah ada seperti tadi memang pada pendarahan yang akut ya gimana lagi ya. Tapi kalau hanya merasakan nyeri-nyeri saja ya bisa diperiksakan dulu, enggak apa-apa. Jadi harus ada waktu. Iya. Jadi memang patokan waktunya nggak ada ya, Dok ya. Tetap dihubungkan dengan ya itu tadi keluhannya atau kondisinya seperti apa. Itu pun belum tentu dilakukan operasi. Ya. Jadi memang segala sesuatunya harus dinilai dulu. Tidak ada patokan waktunya. Kalau memang dari kondisi memungkinkan juga atau memang harus segera dilakukan operasi, akan dilakukan operasi. Kalaupun tidak, ya bisa dengan obat. Kira-kira seperti itu ya, Dok ya. Oke. Ada lagi nggak? Ada. Oke. Ya mungkin terakhir sebelum kita akhiri kita ucapkan terima kasih dulu, Dok, untuk teman-teman atau masyarakat yang sudah menyaksikan. Ya, terima kasih banyak untuk atensinya. Semoga bermanfaat. Siap, semoga bermanfaat. Dan yang sudah bertanya, Dok, kita ucapkan terima kasih banyak atas pertanyaan. Semoga sudah terjawab oleh Dr. Haktiaji. Ya, pada intinya nanti tetap harus diakses langsung ya, Dok. Ya nggak bisa. Yang paling nggak ini ada gambaran juga ya, Dok ya, buat teman-teman. Jangan takut. Iya, jangan, sehingga harapannya yang awalnya takut-takut jadi nggak takut. Oke. Ini seperti itu ya, Dok ya. Kita tutup untuk agenda pada siang hari ini. Moga-moga besok pada kesempatan lain kita bisa berbincang lagi dengan Dr. Saktiaji. Semoga ada kesempatan lagi ya, Dok ya. Mungkin nanti dengan tema yang lain lagi. Tema yang lain. Ya, siap. Oke, untuk pemirsa nanti ini di live terus akan ditayangkan di YouTube juga, Dok. Ya, mungkin seminggu lagi insya Allah tayang karena kita edit post production dulu. Ya mungkin bagi yang pemirsa di YouTube nanti jangan lupa share, like, sama subscribe juga. Oke. Terima kasih banyak ya, Dok ya. Atas kesempatan siang hari ini kita pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.